peternak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Cantik Lutfia di Spesialis Ternak Solusi para Peternak. Oke, kalau kita kemarin ya kita membahas di perkoian duniawi, sekarang kita geser ke perkambingan duniawi. Bisa dilihat ini ya, aduh kambingnya tuh banyak banget. Dan bisnis ini tuh merupakan ide bisnis yang sangat menjanjikan dan sangat luar biasa bagi pemula. Oke, seperti apakah peternakan kambing yang saya kunjungi kali ini? Tonton selengkapnya di Spesialis Ternak Solusi para Peternak. Let's go! Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam Mbak Cantik. Iya, seperti orangnya? Nggih, leres. Terima kasih loh Pak ya. Nggih, gimana Mbak? Ini kemarin tuh kita udah jalan-jalan seperti biasa Pak, channel kita tuh ya seperti jalan-jalan lah ya Pak ya ke peternakan-peternakan gitu. Ini kalau boleh tahu ini kan peternakan kambing yang sangat luar biasa. Aduh, ini saya juga lihat ini ditonton channelnya. Channelnya apa nih Pak? Kandang Tunggak Semi. Kandang Tunggak Semi, ini bisa dilihat ya di bawah. Nah, jangan lupa subscribe ya Pak, betul ya? Nggih, siap. Ini kalau boleh tahu alamatnya di mana ini Pak? Alamat kami di Kabupaten Kediri, di Kecamatan Kras, Desa Setonorejo, Dusun Demangan. Demangan, Keras. Ini buat teman-teman ya kalau cari kambing ini ya, ini bolehlah main-main ke sini, boleh lah Pak ya? Boleh sekali. Boleh sekali. Siap. Nanti ngobrol-ngobrol, boleh ngopi-ngopi juga boleh di sini, nanti juga disediakan ya. Terus ini Pak, nih boleh tahu ini kan juga lumayan banget. Ini pas lagi kosong ya Pak ya, ini ya Pak ya? Ini terhitung kambing di kandang kami pas kosong. Jadi kosong. Cuma ada beberapa ekor saja Mbak. Nggih. Oke, ini jenisnya apa nih Pak, kambingnya Pak? Yang kami kelola di sini crossbur. Crossbur itu kambing, kalau kita ngomongkan kambing crossbur itu kan kambing impor ya Mbak. Jadi bukan kambing lokal yang dimana kita silangkan sama kambing lokal. Jadi kita produksi kami yang banyak itu kambing potong yang jelas. Kambing potong. Kambing potong dengan pejantan kambing bur murni yang kita datangkan dari kambing burja. Jadi Pak Alexander Tagalong peternakan kambing burja di Malang. Berarti ini peternakan crossbur. Peternakan kambing crossbur. Peternakan kambing crossbur. Meskipun kita juga ada beberapa kambing burnya. Jadi peternakan yang kita prioritaskan kambing potongnya, tapi bukan berarti kita nggak punya istilah materi full bloodnya atau burnya, kita juga punya, cuma nggak banyak. Untuk mungkin peremajaan jantan kami nanti, untuk tetap istilahnya kita menjaga galur-galur dari pejantan kandang kami, kita juga ada betina full bloodnya. Untuk kapasitas breeding juga, Mbak. Oke. Ini biasanya nih kan pasti di sini juga banyak nih ya peternak pemula yang nonton ini bakalan nih Pak ya. Nah, di sini kan pasti di sini ada sesuatu yang mungkin terasa asing seperti istilah-istilah F1 itu apa sih? F2, F3, F4, full blood. Nah, ini mungkin bisa dijelasin nih Pak dari dasar-dasarnya ini. Itu Pak, sebetulnya tingkat lanjut. Kalau kita ngomongkan di urusan crossbur, kita mengenali memang mayoritas masyarakat awam itu memahamkan kambing crossbur itu mereka bagaimana tergesa-gesa F1, F2 bahkan sampai full blood, padahal merawat kambing itu juga sebetulnya nggak mudah. Jadi kalau di sini jenengan menanyakan istilah F1 itu generasi pertama atau yang disebut silangan pertama dari kambing lokal yang kawin sama pejantan kami atau kambing murni. Jadi itu produksi kambing potong di kapasitas kambing jantannya. Jadi F1 itu kambing potong hasil daripada kambing lokal yang kawin sama full blood. Itu F1. Nah, kalau F2 ya seterusnya. Kawin lagi sama pejantan F1 yang beda. betina dengan pejantan yang berbeda, baru keluar anaknya itu nanti disebut F2. Begitu seterusnya. Selanjutnya. Dengan jantan yang selalu berbeda. Oh, itu ya yang penting ya. Jadi dengan jantan yang selalu berbeda itu istilahnya inbreed. Jadi kita benar-benar pakai namanya juga persilangan. Makanya dari F1 untuk menyilangkan untuk grading up naik ke F2 maka kita harus dengan pejantan yang lain. Galur yang berbeda intinya gitu. Jadi di sini memang, tapi di sini kebanyakan F berapa Pak di sini? Yang banyak di kandang kami tetap kambing potong genetik F1 F2. Oh, itu F1 F2. Jadi yang banyak F1 F2. Karena kita di sini juga bersama plasma jadi orang banyak. Nah, yang kita kelola kambing mereka yang dimana
itu bahkan mereka membawa kambing lokalnya ke sini dikawinkan. Makanya di sini produksinya yang paling banyak kambing F1, F2. Meskipun kita juga punya F3, F4 sampai full blood kita juga punya, tapi itu nggak lebih banyak. Kita benar-benar memanfaatkan kambing lokal yang mungkin masyarakat tahu kambing lokal kan murah. Bagaimana kita mempunyai kambing lokal yang mungkin lebih murah daripada crossbur, kita kawin dengan pejantan kambing bur. Nah, kita untuk meningkatkan penghasilan, nah itu produksi F1-nya seperti itu. Oke, ini saya sambil jalan ya ini. Ini Pak, ini kalau boleh tahu kelola sendiri, dikelola sendiri apa ada karyawan-karyawan gitu Pak? Karyawan nggak ada. Banyak ya nih ya, banyak nih, aduh. Sebetulnya teman-teman yang alhamdulillah kompak. Jadi memang banyak tim kami, jadi tim mulai yang ngasih makan sama beberapa mereka yang tukang antar kambing. Gitu, berarti memang ada timnya ya ini ya. Dan ini suasananya lagi hujan ini ya. Nggak apa-apa ya ini ya Pak ya, kita hujan-hujanan. Yang penting masih bisa didengar apa enggak? Nah, ini. Oke, kita lanjut. Oke. Terus ini Pak, ini rutinitas setiap hari itu kayak gimana sih Pak rutinitasnya ini dalam pemeliharaan gitu? Kalau di kandang kami rutinitas pagi jelas kita kasih makan ya Mbak. Kasih makan konsentrat yang kita mixing sama seratnya kita pakai silase. Konsentrat. Kita pakai konsentrat karena memang kambing kita banyak, artinya nggak cuma 1-2 ekor, nggak mungkin kita konvensional. Maka kita pakai konsentrat, ini bekas konsentrat yang tadi pagi kita kasihkan. Yang kita mixing sama silase atau serat. Silase itu jagung fermentasi. Kalau orang awam menyebutnya mungkin seperti itu, tapi sebetulnya itu nggak sama. Jadi fermentasi itu bahan yang kita simpan dalam kondisi kedap, yang kita kasih probiotik misalnya. Oh ya, paham. Tapi kalau ini silase ini enggak. Jadi benar-benar kita mengandalkan istilahnya penyimpanannya aja. Jadi kita memang simpan dalam kondisi kedap udara atau anaerob. Yang kita pakai itu jagung usia 80 hari. Jagung sama tongkolnya. Jagungnya? Memang kita tanam jagung usia 80 hari, kita panen, kita slab, kita masukkan dalam drum minimal 3-4 minggu baru kita pakai, itu udah jadi. Jagungnya tanam sendiri Pak? Waduh, berarti ini kayak dari nol gitu ya Pak, ini siklusnya ya Pak? Yang jelas bahkan kita pakai yang alami lah, yang kita tahu memang untuk ruminan, yang jelas materi atau bahan yang harus kita pakai kan memang bahan-bahan yang dari mungkin tumbuh-tumbuhan seperti hasil limbah pertanian dan sebagainya. Kita nggak pakai konsentrat beli jadi, kita produksi sendiri dari bahan-bahan yang kita sudah tahu itu aman apa tidak untuk kambing yang jangka panjang, karena kita di sini kan bijing. Bijing itu artinya kita jangka panjang, bukan seperti halnya fattening pengemukan. Kalau pengemukan kan cuma di antara 4-5 bulan panen, tapi kalau bijing minimal 8-10 bahkan sampai 1 tahun untuk satu siklusnya. Jangkanya lama. Jangkanya lama, pakan harus kita perhatikan. Kalau kita pakannya kita nggak tahu, mungkin ini nggak pas untuk ruminan, itu nanti kedepannya materi bijing kita nanti mungkin bisa rusak dan sebagainya. Ini Pak, soalnya tentang pakan tadi ya Pak ini. Kok pakan tadi kan ini ya ditutup di tempat tong. Nah itu nggak takut jamuran Pak? Nah. Ini kan makanya ini disebut silase itu penyimpanan pakan dalam kondisi basah. Nah, selama pakan ini kadar airnya terukur Mbak, terukur itu dalam kapasitas persentasenya nanti mungkin bisa kita jelaskan, tapi setidaknya kenapa mereka nggak busuk, karena kadar airnya sesuai. Dan itu di model kedap udara atau anaerob, tujuannya memang benar-benar mereka biar terjadi fermentasi dalam kondisi anaerobnya. Jadi untuk itu bukan tanpa istilahnya untuk apa kok seperti itu kan. Yang jelas itu penyimpanan dalam kondisi pakan basah. Penyimpanan pakan basah disebut silase tanpa fermentor apa-apa. Tanpa fermentor apa-apa atau probiotik apa-apa, kecuali satu. Kalau bahan yang memang kita mau proses bikin silase itu mungkin terlalu kering, terlalu rendah kadar air, mungkin dari situ kita nanti tambahkan molase, artinya kita tambahkan mungkin tetes tebu, atau kita tambahkan EM4. Jadi untuk meningkatkan istilahnya populasi bakteri di situ yang mungkin tadi setengah kurang, atau ngasih makan bakteri biar untuk prosesnya ini nanti ya normal dan sukses. Kan seperti itu. Ini Pak, nih kalau boleh tahu kita cerita sedikit nih Pak, ini dulunya nih sebelum peternak kambing itu kesibukannya apa Pak? Ini kok bisa sampai berlabuh ke peternakan kambing, ini gimana sih itu Pak ceritanya nih Pak? Kalau dulu, kalau ternak kambing sendiri sebetulnya kita mulai merawat kambing itu bahkan dari tahun 2008. Tahun 2008 itu bahkan kita juga nggak langsung ke cross ya, kita bahkan kambing lokal.
kita juga pernah ngerawat PE. Cuma itu waktu itu kita belum fokus, artinya di kambing. Jadi kita masih kerja artinya kita juga punya pekerjaan lain. Di samping kita juga punya kambing itu 2008. 2008. Sampai waktu itu bergulir sampai hari ini yang kita bermain cross itu karena di sini kita butuh alasan. Jadi kita beternak itu butuh alasan. Alasan ternak kita itu kan basic, alasan itu kan kita kerja. Jadi kalau kita kerja ini mau dibayar berapa sama ternak kita harus tahu. Kambing sebelumnya kita nggak pernah tahu itu. Menghitung, tidak pernah menghitung. Karena memang nggak ada hitungan secara realnya. Oke. Adanya kambing crossbur ini semacam saya ini dapat hidayah, Mbak. Oh gitu, dapat hidayah. Oke. Ini kambing yang baru, terhitung baru di khususnya di Indonesia ya, yang dimana mereka benar-benar datang sebagai pendatang baru. Mereka masih kondisi sangat segar sekali, belum tercoreng sistem macam-macam lah intinya. Nah pada waktu itu kita membidik kalau kambing baru ini kita mulai dengan atau rumus yang jelas, acuan yang jelas, yang tadi kita kembalikan, kita ternak itu digaji berapa kan dari situ. Kambing ini masih belum punya apa-apa dan waktu itu masih bisa kita tentukan standarnya. Jadi semacam kalau kambing ini kita timbang dalam 1 bulan keluar berapa kilo, dalam 1 hari kita makan berapa rupiah, dari situ kita kan nanti tahu kita digaji berapa ketika ngerawat crossbur. Kenapa kita jual kilo, Mbak? Nah itu karena ini sebelum kambing crossbur ini saya tahu, kambing lokal itu kita sistem kilo nggak bisa. Faktanya lokal tidak bisa. Faktanya nggak ada. Faktanya kalaupun ada kambing timbang di kapasitas kambing lokal itu minoritas sekali, itu satu kebetulan kalaupun ada proyek-proyek teman-teman, tapi yang sebagian besar kambing lokal itu justru malah nggak ada acuan apa-apa. Yang ini tiap ininya ya, tiap ekornya ya. Justru dari situ kita berhitung, ketika kita nggak tahu bagaimana menjual kambing lokal acuannya apa, bagaimana kita menentukan pakan dalam 1 harinya. Nah kayak gitu penting banget itu. Jadi kita seperti dapat hidayah seperti itu, kambing ini terhitung masih baru sekali daripada kambing lokal yang lain, yang dimana ketika kita menentukan standar itu mungkin masih sangat mudah. Berbeda lagi sama kambing lokal, kambing warisan nenek moyang, serta sistem yang saat ini pun memang faktanya kambing lokal kan nggak ada, acuan yang jelasnya nggak ada. Belum ada. Bagaimana kita melihat keuntungan kita selama kita nggak tahu bagaimana atau berapa kambing kita bisa dijual, kan seperti itu. Nah, baru dari situ kita uncei lah ini crossbur sampai alhamdulillah hari ini kita bersama orang banyak. Alhamdulillah di wilayah Keras, di khususnya di Kecamatan Keras ini banyak sekali kambing yang sinergi sama kandang kami atau mereka sebut mungkin bermitra. Sampai hari ini. Oke, luar biasa ya Pak perjalanannya. Kalau dihitung-hitung hampir 15 tahunan ya. Saya nggak pernah ngitung, yang jelas. Banyak banget, lama banget ini. Keren banget. Itu awalnya dulu modal berapa sih Pak? Saya nggak pakai modal. Lah terus? Artinya modal itu gini loh Mbak. Nggak pakai modal itu maksud saya gini. Ketika mayoritas orang berpikir untuk usaha itu harus modal uang yang banyak. Saya enggak. Oh enggak. Bahkan itu, Pak? Bahkan pada waktu itu awalnya kita juga main kambing yang dimana kita membacakan spek-spek kambing yang mempunyai potensi keuntungan kepada teman-teman. Ini loh kalau dirawat sekian hari kelihatannya punya potensi dengan keuntungan seperti ini. Awalnya seperti itu. Seiring berjalannya waktu kita sendiri juga ternak di kandang. Ada sedikit waktu itu kita dipercaya sama teman-teman kita. Oh gitu. Karena kita pada waktu itu kan memang benar-benar kita keluar, kita keliling. Memang saya tertarik sama kambing kan gitu. Nah, akhirnya setiap ada teman atau orang-orang, aku carikan kambing. Dari bahkan saya nggak pakai uang saya sendiri. Aku carikan kambing ini tak kasih uang. Oh ya. Sama natur sendiri bagaimana saya dapat keuntungan. Awalnya seperti itu, begitu seterusnya sampai hari ini. Makanya kalau kerja kuncinya itu ya. Ternyata tuh nggak perlu modal juga nggak apa-apa ya Pak. Saya nggak pernah pakai modal secara materi, alhamdulillah. Kalau kita simpulkan memang ini tentang kepercayaan mungkin. Yang jelas alhamdulillah sampai hari ini, tapi juga sebaliknya. Artinya sebaliknya itu seperti ini, ketika kita memang ambil kambing terkadang nggak bawa uang pun dapat. Sekali waktu kita punya kambing nggak dikasih uang pun juga jalan. Oke, kita pindah tempat nih Pak, kita mau lihat-lihat ini yang pejantan ini. Pejantan kami ini 1, 2, 3. Yang di sana 1, 2, 3 itu 1, 4, 5, 6. Jadi pejantan kami ada 6. Waduh, ada 6 Pak ini Pak. Ini semua kambing burja dari Pak Alexander. Peternakan kambing burja. Pak, kalau kita bilang-bilang perkawinan sedarah itu boleh nggak sih Pak? Kalau secara teori persilangan sebetulnya bukan boleh atau tidak.
ketika kita tahu spesifikasi kawin sedara itu memang ada kemungkinan cacat, kenapa kita Pasti itu Pak, kemungkinan sebetulnya cacat. Kalau dipastikan tidak, ada inbreeding, ada line breeding. Nah, apa itu Pak istilahnya? Sekali waktu kambing itu kawin sedara itu tidak mengalami cacat apapun atau yang disebut line breeding. Meskipun istilahnya kambing itu, istilahnya gini, jadi kalaupun kambing ini mungkin cacat, tapi ada kemungkinan juga kambing ini juga nggak apa-apa. Cuman secara perhitungan genetik atau apapun sebetulnya hewan kan seperti itu. Teori genetik untuk persilangan itu kan memang ada unsur inbreeding yang dimana kawin sedara itu tidak dianjurkan. Meskipun nggak selalu akan mengalami cacat fisik ataupun apa. Oke, benar. Berarti di sini juga menerapkan sistem recording atau AirTag itu pasti ya Pak di sini ya Pak ya? Itu kalau di kandang kami dan sistem kami bahkan itu salah satu syarat utama atau kewajiban. Syarat utama wajib ya itu ya. Wajib. Benar. Kayak gini nih, ini AirTag-nya ini ya Pak ya ini ya. Ini AirTag dari kambing burja, ini RB1. Ya ini istilah galur jantan ini yang dimana untuk menyebut nilai genetiknya yang dimana anaknya kambing ini nanti nggak bisa dikawinkan dengan pejantan ini. Oke. Terus gimana nih Pak caranya penamaan ini asal-asalan atau emang ada ininya sih Pak? Yang disebut asal itu seperti apa saya nggak tahu. Yang jelas gini Mbak. Gimana? Ketika jenengan tadi tanyakan ada F1, itu bukan asal kita menyebut F1 karena kita tahu mereka dikawinkan kambing lokalnya sama pejantan murni. Sedangkan perhitungan genetik kan seperti itu. Kambing bur yang ngawin kambing lokal, maka mereka punya istilah atau yang bisa disebut filialnya ialah F1, crossbur F1, begitu seterusnya. Jadi ini bukan awut-awutan tapi tentang ya recording tadi. Mereka bisa disebut F1, F2 dan seterusnya itu semata-mata bukan tentang istilah karena ini bentuknya seperti apa, bukan, tapi tentang memang perhitungan pencatatan genetik yang memang kita sudah lakukan. Oke. Jadi ini loh Pak tentang AirTag-nya ini loh. Nah, AirTag-nya ini tuh ada ininya khusus KTP. Ya ini kan KTP. Itu KTP kalau kita buka di dalamnya banyak rahasianya gitu. Jadi suatu saat ini namanya kalau nama lain KTP, kalau kita tuh ini ya KTP, kalau ini namanya AirTag. Jadi ini tuh buat inilah tanda pengenalnya dia gitu. Kalau dibuka nanti untuk tahu nasabnya ada di sini. Secara genetiknya kambing ini di kapasitas crossbur ini F berapa kan seperti itu. Oke, benar. Oke, benar. Ini keren banget kalau dikupas satu-satu tuh banyak banget. Nggak habis insya Allah. Nggak habis. Cuma yang terpenting sebetulnya bagaimana masyarakat luas atau teman-teman itu alangkah baiknya ketika kalau mau melangkah ya kita harus belajar dulu dari bawah. Oke, benar. Memahami yang disebut cross F1 atau filial itu seperti apa. Itu terlepas kita berpikir bagaimana merawat juga kan nggak lebih mudah. Iya, jadi benar. Kalau beli, kalau ada uang jelas pasti dapat kan. Tapi belum tentu bisa kita rawat dengan baik. Benar. Pak gini Pak, karena kan pastikan banyak orang awamnya nggak tahu nih. Kambing sama domba tuh bisa dikawinkan nggak sih Pak? Bisa ada nggak sih gitu? Ya kan soalnya kan kita kan kayak mikir, nggak bisa. Ini pasti bisa nih kayaknya gitu. Bisa. Oh nggak bisa ya tuh Pak ya? Oke. Ini mungkin kayak jenengan sama saya. Aku domba jenengan kambing. Tidak bisa ya teman-teman. Aduh. Memang jenisnya berbeda. Soalnya emang jenisnya berarti nggak bisa. Itu bukan kambing. Sama-sama kambing. Bukan, kalau domba ya domba. Itu domba. Oh gitu. Saya pastikan banyak ini orang awamnya kan yang nggak tahu gitu kan. Nggak bisa, itu mah nggak bisa. Oh itu nggak bisa. Oke, paham. Oke, mungkin kita jalan ke pakan boleh nggak sih Pak? Ini ada. Monggo, siap. Kita sekarang pindah ke pakan. Ke pakan ujung sana. Ini kan ada jagung. Memang jagung yang benar-benar kita tanam, yang kita slap atau kita panen pada usia 80 hari. Ini daun jagung. Pokoknya satu pohon jagung sama tongkolnya. Sama tongkolnya. Sama tongkolnya yang kita slap. Tongkol yang udah waktu